sekali, saya Mesya Marisa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon. Hari ini edisi 20 dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Debat perdana Pilgub Buruh, begini solusi ditawarkan 4 paslon di bidang pembangunan ekonomi. 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Buruh memulai debat perdananya dalam debat di pemilihan kepala daerah atau pilkada. Keempatnya memperdebatkan tema yang telah ditentukan oleh para panelis. Diketahui debat digelar Komisi Pemilihan Umum atau KPU di kantor Bupati Buruh pada Rabu 23 Oktober 2024. Debat calon bupati pertama ini mengangkat tema kesejahteraan pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan akselerasi pembangunan daerah. Para calon bupati pun memberi solusi terkait akselerasi pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Buruh. Mulai dari Ikram Umasogi yang mengatakan pasangan ikhlas telah berkomitmen pendidikan akan menjadi prioritas utama jika mereka terpilih sehingga sumber daya alam di Kabupaten Buruh bisa terkelola dengan baik. Sementara Mustafa Besan mengaku Kabupaten Buruh dikenal sebagai daerah fishing ground yang merupakan lintasan ikan di Pulau Buruh. Menurutnya banyak nelayan kecil di wilayah ini yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam bentuk subsidi. Ia berjanji bahwa jika terpilih sebagai pimpinan, ia akan memberikan subsidi BBM dan bantuan alat tangkap ikan. Selanjutnya, hal itu bertujuan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Besan menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan. Menurutnya terdapat kekurangan fasilitas untuk menampung ikan dan pemasaran yang masih terbatas di Kabupaten Buruh, di mana saat ini hanya ada beberapa perusahaan berskala lokal. Sementara upaya untuk mengekspor hasil tangkapan ikan sangat penting karena hal tersebut dapat meningkatkan harga pasarnya. Dengan demikian, Tribuners menurutnya nelayan akan merasakan peningkatan ekonomi yang signifikan dari sektor perikanan di laut. Sementara Asisten Tihu menekankan pentingnya akses nelayan terhadap BBM dan keselamatan kerja mereka, yang mengingatkan BBM sangat krusial bagi nelayan dan menanyakan kebijakan yang akan diambil untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan kemudahan dalam memperoleh BBM. Hentihu juga mengangkat isu keselamatan nelayan. Ia mencatat bahwa akhir-akhir ini banyak nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut, sehingga perlunya perhatian dan perlindungan yang layak bagi mereka. Diketahui. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Ingin digunakan untuk bertanya? Apa yang disampaikan pada visi misi tadi bahwa akan melakukan pembangunan jalan KY di Banten. Seperti yang disampaikan oleh Bang Daniel, bagi kami ini sudah politisi 15 tahun di DPRD Provinsi Maluku. Sudah tentu tahu bahwa Jalan Batagol telah status nasional, bukan status kabupaten. Jika mengklaim jadi Bupati Buruh, Kami silakan para calon bupati yang ada Bapak Agus Besan SK untuk bergabung dengan calon bupati yang lainnya. Istilah on farm dan off farm, strategi untuk peningkatan produksi. Kalau Anda menjadi bupati, apa yang Anda siapkan dalam hal ini? Waktu Anda masih ada, apakah ingin digunakan untuk melengkapi pertanyaannya untuk calon bupati nomor urut 3? Mohon izin Pak. Iya, yang saya tanyakan itu adalah orientasinya dalam lingkungan adat, yang kayak Bapak jawab tadi itu secara umum. Karena saya ingin di lingkungan adat itu kita menyelesaikan aspek ekonomi sesuai dengan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat adat kita. Itu perlu. Kalau kita keluar dari konteks itu, maka itu tidak akan selesai. Yang kedua, sumber daya alam terdekat yang ada dalam konteks masyarakat adat kita, dan juga hal-hal yang khususnya Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Nobar di Ambon, Martison Siritoitet ungkap makna film Mentawai Soul of the Forest. Film dokumenter Mentawai Soul of the Forest
jadi tontonan menarik di Balai Kota Ambon Rabu 23 Oktober 2024. Menarik bukan karena berisi hiburan, melainkan ajakan untuk refleksi kritis akan pembangunan. Diproduksi tahun 2019 dan diluncurkan 2022, film berdurasi 75 menit itu pernah meraih Special Jury Award di Kalimantan International Indigenous Film Festival 2024. Pantas saja para peserta nobar dibuat terpengasa menyaksikan pelan pergeseran budaya hingga nyaris hilang. Pendekatan etnografi dan sejarah menjelaskan dengan mudah potret masyarakat, lingkungan, serta adat istiadat. Mengatakan kata inisiator dan collaboration film project Mentawai Soul of the Forest, Martison Siritoitet, film tersebut diproduksi dengan tujuan menginformasikan kekayaan budaya dan tradisi hingga keterpurukannya. Serupa diungkapkan Trasi Pasaribu selaku penyelenggara dari lembaga kemitraan. Menurutnya film ini dipertontonkan sebagai pemantik untuk melihat lebih jauh identitas budaya hingga kemudian berharap muncul kesadaran untuk bersama menjaga warisan leluhur itu. Perwakilan dari Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, M. Gufran, mengatakan pemutaran film ini terselenggara berkat kolaborasi Yayasan Bakti Kemitraan dan Yayasan Rumah Generasi. Saya Martison dari suku Mentawai. Saya inisiator dan kolaborator film dari film yang berjudul Mentawai Souls of the Forest. Nonton bareng atau nonton film bareng film Mentawai Soul of the Forest. Ini adalah film tentang kebudayaan Mentawai dan identitas anak muda Mentawai, dibawakan langsung oleh salah satu inisiator filmnya, anak muda dari Desa Munte, Siberut Utara, yaitu Martison Siritoitet. Kami membawa film ini ke Ambon, tujuannya adalah untuk memberikan ruang diskusi bagi anak muda, bagaimana sih anak muda sekarang, khususnya di Ambon, melihat identitas budaya. Dan harapan kami sebenarnya agar anak-anak muda di Ambon mengkritisi juga pembangunan-pembangunan yang selama ini berjalan. Saya Gufran, saya dari Yayasan Bakti. Kami mendukung pemutaran dan diskusi film ini karena menurut kami film ini cukup baik untuk mendukung atau mendorong bagaimana inklusivitas dalam pembangunan. Jadi dengan mengangkat film ini harapannya bagi semua orang yang melihat pembangunan itu dari pinggiran, bagaimana pembangunan itu memarginalisasi kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok difabel, kelompok-kelompok masyarakat miskin, perempuan, kemudian pemuda, generasi muda. Harapannya dengan adanya film ini mereka bisa melihat bahwa ternyata banyak hal yang harus dilakukan oleh generasi muda, banyak hal yang dilakukan oleh generasi kelompok-kelompok pinggiran untuk ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam pembangunan. Kira-kira itu. Tetapi ia mencari jiwa di alam dan terpesona oleh karisma. Tribuners, bahaya sampah tak diangkut jadi sarang tikus dan sumber penyakit untuk warga Benteng Ambon. Tumpukan sampah di salah satu tempat penampungan sementara atau TPS sampah di kawasan Kuburan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, jadi sarang tikus. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 5:30 sore terlihat tumpukan sampah penuh hingga menutupi sebagian bahu jalan. Tampak sampah buangan rumah tangga didominasi bahan plastik seperti bungkusan makanan, minuman, dan sebagainya. Selain itu, sisa batang pohon juga menggunung setinggi kurang lebih 2 meter. Alhasil penampungan sampah itu seakan menjadi rumah nyaman bagi hewan pengerat. Sejumlah tikus yang bersarang di situ terlihat mengais tumpukan sampah. Salah seorang warga rela mengungkapkan kondisi itu sudah seringkali dikeluhkan, namun TPS tersebut tak pernah dibersihkan secara maksimal. Menurutnya, sarang tikus di situ bisa menjadi sumber penyakit bagi warga setempat. Diketahui, tikus bisa membawa penyakit hingga menyebabkan kematian, seperti penyakit leptospirosis, hantavirus, kemudian hemorragis, fever with renal syndrome, kemudian limfotik, dan plague atau lebih dikenal dengan penyakit tipes.
Dari Kota Ambon, kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Penjabat Bupati Maluku Tenggara target angka stunting turun 14%. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono menargetkan angka stunting turun pada tahun 2024. Langkah-langkah intervensi pun segera dilaksanakan, termasuk menggelar rembuk stunting di ruang rapat kantor Bupati Maluku Tenggara Kamis 24 Oktober 2024. Penjabat Bupati Malra Jasmono mengatakan rembuk stunting merupakan langkah penting oleh pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi, baik antara perangkat daerah sebagai penanggung jawab pelayanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat. Rapat ini juga lanjutnya diorientasikan untuk bagaimana dapat membangun sinergitas dan kebersamaan agar organisasi perangkat daerah atau OPD pelaksana penanganan stunting dapat membangun kerjasama yang efektif antar stakeholder. Pemkab juga bersyukur karena upaya penurunan angka stunting dapat berjalan baik, sehingga dari 16,0 di tahun 2023% kini telah menyentuh 15,6% di tahun 2024. Dalam rembuk stunting tersebut juga digelar penandatanganan naskah komitmen bersama penurunan stunting. Untuk diketahui kegiatan tersebut turut dihadiri PJ Sekda Malra, pimpinan OPD, camat, dan jajaran kepala puskesmas Kabupaten Malra. Artinya, kebijakan langkah dan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan ini membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita. Walaupun targetnya ada di angka 14%, tapi setidaknya langkah dan kebijakan kita terhadap upaya untuk penurunan angka stunting sudah berjalan on the track. Sehingga Tribuners, yuk intip kemeriahan Festival Fun Kurkurat di Maluku Tenggara. Sejumlah wisatawan dan warga tumpah ruah mengikuti Festival Fun Kurkurat atau panah ikan secara tradisional di Ohoy atau Desa Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Provinsi Maluku, Selasa 23 Oktober 2024. Kurkurat sendiri merupakan ikan kebanggaan dan menjadi pusaka bagi warga Ohoy setempat. Berbekal busur yang terbuat dari bambu dan anak panah mungil, setiap peserta yang hendak turun ke laut diharuskan dapat membawa paling sedikit 5 atau 10 ikan berukuran mini tersebut. Nampak PJ Bupati Malra Jasmono dan Ibu Siti Halimah beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda turut mengambil bagian langsung dalam kegiatan yang berlangsung kurang lebih 2 jam tersebut. Tak mau ketinggalan Tribuners, beberapa wisatawan mancanegara juga turut larut dalam euforia event pariwisata yang digagas Ohoy setempat. Event yang diselenggarakan ini menyesuaikan dengan pasangnya air laut, sekiranya posisi yang lazim yakni surut terendah sekitar 450 meter dari bibir pantai. Sementara nampak warga memadati sepanjang pantai memberikan applause dan semangat sembari mendengar arahan dari MC Komdang Igo Irijana. Ketua Panitia Kegiatan Alex Maturbong saat diwawancarai Tribun Ambon.com di sela-sela kegiatan mengatakan kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurutnya event ini sudah masuk penyelenggaraan keempat di tahun ini dan semoga dapat berlanjut di tahun berikutnya. Pantauan Tribun Ambon.com nampak tenan Ibu PKK Kolser menjajakan berbagai kuliner lokal, juga kerajinan tangan yang dibuat oleh warga setempat. Untuk diketahui, panah kurkurat adalah tradisi yang dilakukan oleh para pria Ohoy Kolser yang dikenal dengan sebutan Mebut Elkel dan perempuan disebut Dit El Kaneu. Mereka mencari ikan kurkurat di saat surutnya air laut. Untuk ukuran ikan kurkurat sendiri mencapai 10-12 cm. Untuk ikan dewasa memiliki ciri mata yang menonjol dan banyak ditemukan di bagian barat pantai Ohoy Kolser. Meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan sebanyak-banyak pengunjung untuk dapat belanja, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini sudah menyelenggarakan keempat dan sudah terdaftar ke Kelanjar Event Maluku. Fun kurkurat itu panah ikan kurkurat dalam bahasa Indonesianya. Ikan kurkurat itu sendiri ikan khas yang ada di Kepulauan Kei, yang hanya ada di desa Kolser, tidak didapat atau ditemui di desa-desa lainnya. Hanya di Ohoy Kolser saja. Ikan ini memiliki
yang cukup tinggi, jadi memiliki kekuatan supranatural. Meskipun sudah mati berjam-jam, ketika dimasak atau digoreng, dia tidak dapat melompat dari dalam kuali atau wadah yang dimasak. Harapan kami untuk Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata, agar kiranya dapat mendorong festival Pankur Kerat yang merupakan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Maluku Tenggara untuk dapat menjadi dapat menjadi desa wisata. Oke. Kita ke berita terakhir, Tribuners, tangkapan ikan melimpah. Harga ikan di Pasar Langgur, Maluku Tenggara turun. Harga ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra terpantau murah dibandingkan pekan lalu. Per Kamis 24 Oktober 2024, harga ikan momar ukuran kecil dijual Rp350.000 per ember setelah sebelumnya dibanderol Rp550.000 per ember. Sementara pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 per tumpuk. Sedangkan untuk ikan jenis palala Rp750.000 per ember. Pada ikan pekan lalu masih dijual Rp800.000 per ember. Per tumpuk pedagang menjual kembali dengan harga Rp20.000 untuk ikan komu per ember Rp350.000. Lebih murah dibandingkan pekan lalu sentuh Rp1 juta per ember. Ibu Tati, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan pasokan lagi banyak jadi harga ikan turun drastis. Menurutnya cuaca memang sedang bagus, angin tidak terlalu kencang sehingga berimbas ke kenaikan harga tangkapan nelayan. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 24 Oktober 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Devi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Download Tribun